Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui dan untuk diingatkan kembali, karena kita harus terus diingatkan kembali apa tujuan hidup kita di dalam bumi ini, yaitu yang pertama, Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk worship, dan yang kedua, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu fellowship. Dan yang ketiga, kita diciptakan untuk terus menjadi dewasa di dalam Tuhan, discipleship. Dan yang keempat, untuk melayani Tuhan, ministry. Dan yang terakhir, untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, evangelism. Dan sesuai dengan tema tahun ini, yaitu fellowship. Kalau bulan lalu kita sudah belajar satu komponen penting yang sangat diperlukan di dalam fellowship kita, yaitu sukacita. Itu yang bisa menjadi daya tarik ya. Kalau banyak sukacita itu menarik. Siapa yang mau dekat-dekat orang yang kayak dia sedih, mengerikan, cemberut, marah-marah, tidak ada sukacita. Kalau ada sukacita, katanya itu seperti magnet. Dan untuk mulai dari minggu ini dan untuk bulan ini, mulai dari minggu ini, topiknya adalah forgiveness. Forgiveness. Perkataan yang sangat mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Oke. Kita buka nats kita dari Matius 18 ayat, kita akan mulai dengan cepat saja baca dari ayat 21. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Forgiveness, pengampunan. Apa itu forgiveness? Forgiveness yang pertama adalah to release. Saudara, kalau kita lihat ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya.
Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Then the master of that servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. Saudara, yang pertama, apa itu mengampuni? Apa itu pengampunan? Yaitu to release. Dalam perjanjian baru, kata forgiveness atau pengampunan itu banyak dipakai bahasa Greka, bahasa Yunani yang disebutnya aphesis. Next slide. Aphesis. Nah, aphesis itu artinya to release, let go, dismiss. Jadi dilepas, dihapus, dibebaskan. Sama seperti tadi ayat 27 berkata, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi pengampunan itu apa? Yaitu merilis, menghapus, to let go, to lepas. Kadang-kadang kita agak sulit membayangkan, karena di sini perumpamaan dikatakan tentang hamba pertama hutang kepada raja 10.000 talenta. Dan hamba kedua hutang kepada hamba pertama 100 dinar. Coba saya iseng-iseng saya hitung. Mula-mula saya Google berapa sih 10.000 talenta dan 100 dinar. Supaya lebih yakin gitu. Berapa kira-kira ya? Nah, 1 talenta itu kurang lebih 33 kilo emas. Siapa yang suka investment sama emas pasti tahu kurang lebih segitulah ya. 1 kilo emas itu harganya kurang lebih $75.000. Bukan $75, $75.000 1 kilo. Jadi kalau 1 talenta yang 33 kilogram emas itu sama dengan 2.475.000 Australian dollar. Jadi 1 talenta 2.475.000 Australian dollar. 10.000 talenta, nah kali lagi 10.000. Berapa kira-kira? Silakan baca sendiri. 24 billion dollar. Jadi bukan million dollar, billion dollar. Kadang-kadang gak kebayang karena gak pernah punya uang billion dollar, Bu. Oke, kalau gitu yang lebih gampang lagi. Saudara punya rumah atau mau beli rumah atau sudah punya rumah? Kira-kira rumah kita berapa? Karena saya juga mau pindah rumah. Ya, budgetnya tidak sampai 1 miliar. Anggaplah 1 rumah kurang lebih 1 miliar. Jadi utang hamba pertama kepada raja kurang lebih 24.000 rumah. Kalau harganya 1 rumah kurang lebih 1 miliar, a little bit more. Nah sekarang udah lebih bisa nangkep ya. Berapa banyak itu utang hamba pertama kepada raja ya. 24.000 rumah. Itu sekampung mungkin lebih. Nah, tapi hamba kedua dia punya utang kepada hamba pertama enggak sampai gope dolar. Dengan hitungan 1 dinar kurang lebih 4,5 gram silver. Perak. 1 gram silver kurang lebih $1. Mungkin less. Jadi hamba kedua utang kepada hamba pertama cuman gak nyampe gope dolar. Tapi hamba pertama utang kepada raja harga sekampung lebih. 24.000 rumah. Nah, lebih kebayang ya. Si gope kurang dan sekampung lebih atau sekota 24.000. Betapa besarnya hutang hamba pertama kepada raja. Sekarang lebih bisa nangkep ya. Nah, Roma 7 ayat 24 dan 25, Rasul Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
kita sudah dilepaskan oleh Yesus Kristus dari maut. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari maut. Api neraka yang kekal. Kalau kita ngomong 24.000 billion dolar itu udah besar. Tapi masih ada orang yang bisa loh. Kalau saudara cek itu bilioner yang punya Amazon, dia itu bilioner. Siapa tuh namanya Bezos something like that. Jeff Bezos ya. Nah, tapi kita waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dilepaskan, kita dibebaskan dari dosa yang sebetulnya akan membawa kita, kalau kita tidak dilepaskan oleh Tuhan Yesus, kita itu apa upahnya adalah maut. Saudara, mari kita cerna lagi. Kadang-kadang kita suka pikir begini, kenapa susah banget mengampuni orang? Apalagi kalau yang nyakitinya sakit banget, aduh, katanya sakit, ini nih sakitnya di sini Bu, sakitnya di sini. Kenapa? Karena kadang kita lupa, kita pikir dosa kita kecil. Padahal kita utang sama Tuhan itu lebih besar dari harga sekampung, harga sekota. Tapi kalau kita ingat Tuhan, wow, saya ini dosanya juga gede banget. Aduh, kalau ada yang menyakiti saya, ya salah ngomong sedikit atau enggak setuju gitu. Sebetulnya itu cincai katanya ya. Hebat, udah ahli mengampuni. Oke, poin kedua langsung saja. Poin kedua, pengampunan adalah decision and a process. Pengampunan is a decision and a process. Pengampunan itu adalah keputusan dan proses. Ayat 28-30 mengatakan, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara bayangkannya begini, ini hamba pertama baru keluar katanya. Dia baru keluar dari hadapan raja dan dia bertemu dengan hamba kedua yang hutangnya enggak sampai gope dolar. Kira-kira apakah dia lupa dia punya hutang sekampung lebih? Kecuali dia demensia. Tapi kalau dia demensia kenapa dia ingat hutang itu hamba yang kedua? Ini kalau saya. Kalau saya mau beli rumah harga $1 million, terus tiba-tiba ada tante datang. Ibu Ruth, mortgage-nya berapa? Aduh, 1 million tante. Nih Ibu Ruth, $1 million. Bayar sana ke bank, mortgage lunas. Saya kaong gak nih? Itu saya kayaknya masih jingkrak-jingkrak. Kalau bisa saya cerita kepada seluruh kampung tetangga saya atau anak cucu cicit saya cerita. Tahu nggak dulu oma itu loh bayarin lunas. Tapi ini dia baru lunas 1 kota lebih, 1 kampung lebih. Waktu dia keluar ketemu dengan hamba kedua, utangnya nggak sampai gope dolar. Dia bilang apa? Dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Jadi apa? Artinya dia memang sudah mempunyai keputusan, saya tidak mau mengampuni. Pengampunan adalah decision. Pengampunan adalah keputusan. Either you want to forgive or you don't want to forgive. Bu, ngomongnya gampang, betul. Ngomongnya gampang. Tapi jangan lupa. Kalau kita berjalan untuk mentaati firman, itu Tuhan yang akan tolong kita. Betul?
Next slide. Forgiveness is not optional for Christians. This is keras dan harus. Tugas saya adalah menyampaikan walaupun agak keras, tapi I love you. But God loves you more. Matius 6 ayat 14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. This is the truth. Jadi waktu firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni supaya dosa kamu diampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Terserah kita. Apakah kita mau menurut atau tidak? Itu keputusan kita. Apakah kita mau mengampuni atau tidak mengampuni? Dan juga pengampunan adalah proses. Saya tidak bilang saya ahli yang sudah ahli mengampuni, tidak. Tapi ada di dalam fase-fase kehidupan saya dan juga pasti ibu-ibu ada pergumulan di mana aduh mau mengampuni susah banget karena sakit benar. Nanti saya akan bagikan pengalaman saya. Tapi pada saat kita decide nanti Tuhan pasti tolong. Kenapa disebut proses? Karena enggak instan. Kalau orang sudah menyakiti kita sebegitu lama, apalagi kalau udah urusan abuse ya, bisa sexual abuse, bisa macam-macam abuse gitu. That's not easy, karena udah tergores lukanya. Tapi kalau kita izinkan Tuhan, itu proses itu akan perlu waktu dan akan ongoing gitu loh. Tidak langsung plang, saya mau mengampuni suami saya misalnya. Misalnya, saya mengampuni langsung melihat suami saya, wah dengan penuh cinta kasih gitu. Doesn't work that way. Perlu waktu. Mula-mula ketemu, tapi udah mau mengampuni, tapi masih sebel-sebel dikit gitu. Kesel-kesel dikit gitu kan. Besokannya ya dari 90% turun 80% gitu misalnya. Tapi nanti seperti tadi kesaksian Evi gitu, ada kekuatan baru, ada penghiburan baru, ada supranatural gitu. Kok kayaknya rasanya perasaan ngikut. Yang penting what is keputusan kita? Apakah kita mau mengampuni atau kita tidak mau mengampuni? Ya, akan perlu waktu dan akan ongoing. Saudara, saya mau kasih warning ya, karena tahun ini adalah temanya fellowship. Fellowship, kalau fellowship itu ya banyak fellow, banyak orang. Kalau sendiri bukan namanya fellowship. Kalau banyak orang kira-kira, kan udah ada sukacita. Nah, kira-kira gesekan masih ada enggak? Banyak. Dan percayalah akan terus digesek. Kenapa? Ya memang tujuannya Tuhan itu menggesek kita. Karena Tuhan mau kita grow up. Tuhan mau kita terus saling mengasah. Tuhan mau kita semakin menjadi seperti Kristus. Ya sudah pastilah ada gesekan. Kalau tidak mau ada gesekan, saya pernah bilang tinggallah di hutan. Di mana tidak ada orang sama sekali, gesekannya cuman orang hutan. Itu juga kalau ngerti bahasanya orang hutan. Jadi siap-siap tahun ini kita akan terus dilatih untuk forgive. Amin. Kita akan terus menjadi orang-orang yang dibawa Tuhan lebih lagi, naik kelas terus, mengampuni lagi, mengampuni pastor, mengampuni komsel leader, mengampuni teman sepelayanan, mengampuni anak, mengampuni mertua, mengampuni. Percayalah tidak ada yang kebetulan, semua akan diproses. Cuman apa keputusan kita? Apakah kita mau
atau kita tidak mau mengampuni. Ya, jadi forgiveness is not optional for Christian. Ada penulis Kristen namanya Neil Anderson. Dia bilang gini, don't wait to forgive until you feel like forgiving. You will never get there. Feelings take time to heal after the choice to forgive is made. Jadi maksudnya jangan tunggu. Kita tahu deh, kalau ada yang ganjel-ganjel di hati itu kita tahu. Kita ini anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu pasti bekerja. Rasanya ada yang ganjel-ganjel gitu. Jangan tunggu, nanti saya belum siap untuk mengampuni. Tidak akan pernah siap. Tapi kalau dibilangnya, saya membuat keputusan untuk mengampuni. Tapi sulit, tapi saya mau. Nanti Tuhan yang akan membantu dan perasaan kita biasanya nanti ngikut. Luar biasa. Jadi jangan tunggu sampai perasaan mau mengampuni. Karena tidak akan pernah timbul itu perasaan, percayalah. Tapi Tuhan, saya mau mengampuni karena firman-Mu berkata saya harus mengampuni. Tolonglah saya. Begitu, saudara. Yang ketiga, forgiveness is the new way of looking at others. Jadi pengampunan adalah cara pandang baru melalui perspektif yang radikal. Di ayat 25, ayat 27, 25 sampai 27 dikatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah, katanya, sabar dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Itu radikal sekali. Karena tadinya dia seluruh isi rumahnya dan juga semua propertinya itu mau dijual. Tapi hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi pengampunan adalah cara pandang baru melalui perspektif yang radikal. Ya, saudara, ada dua tokoh terkenal ya. Saya waktu baca-baca tentang pengampunan, oh ternyata ini bintang film dan juga bintang film Joyce Meyer. Ya, nah ternyata Oprah itu dia ditelantarkan oleh mamanya waktu kecil. Dan Joyce Meyer juga di-abuse. This is so, parah banget kalau saya bilang. Ini sexually abuse oleh your own father loh. Sama papanya sendiri di sexually abuse. Tapi dia bisa mengampuni. Itu luar biasa. Nah kalau Oprah dia bilang begini. Ultimately she decided to forgive. Forgiveness was the best course of action. She said, what you owe your parents is honor and respect because that's what the Bible tells me. And so I have provided a great economic life for both my parents. Jadi dia ampuni mamanya dan dia dia sediakan rumah, segala kebutuhan. Sama dengan Joyce Meyer. Ini di-abuse oleh ayahnya sendiri, sexually abuse. Sampai dia umur 18, dia keluar dari rumah, dia baru mulai. Tapi itu namanya malu, segala kepahitan, semuanya itu. Tapi sampai dia mendengar Tuhan berkata, ampuni orang tuamu. Waktu dia mengampuni ayahnya, itu ayahnya tidak minta maaf sama dia loh. Tapi Tuhan bilang kamu harus mengampuni ayah kamu. Dia ampuni, dia belikan rumah, dia cover semua biaya pengobatannya ayahnya ini. Sampai akhirnya ayahnya menangis dan memanggil dia pulang untuk ayahnya minta maaf dan ayahnya mau terima Kristus. Luar biasa.
Saudara, apakah di antara kita pengalamannya ada yang separah Joyce Meyer? Oke lah kalau Oprah ya ditelantarkan itu kadang-kadang begini. Kita ditelantarkan, ini ibunya ini ternyata hamilnya waktu umur 17 atau apa gitu. Nah, dia melakukan hal itu that is the best what she knows how to do gitu loh. Jadi dia titipkan Oprah kepada omahnya. Jadi ya dia taunya hidup itu harus survive. Jadi anaknya dia titipin. Tapi kalau ini Joyce Meyer, saya lihat, wow, that is so bad. Ini sexually abuse-nya oleh ayahnya sendiri loh. Dan Tuhan bilang ampuni. Tapi dia taat. Tapi di situ kita lihat ya, pengampunan itu bisa melihat melihat orang lain melalui cara pandang baru yang radikal. Kadang-kadang saudara yang punya pengalaman gitu ya, kalau kita sudah membuat keputusan, saya akan mengampuni dan Tuhan berikan kemampuan untuk mengampuni. Kadang-kadang suka timbul ya, kok ngelihat orangnya jadi beda, kok kesian gitu, kok punya ada aja yang sebelumnya itu tidak pernah terpikir gitu kan. Jadi ada cara perspektif baru yang jadi kayaknya pakai kacamata baru lihat orang itu. Jadi keputusannya itu pada saat kita membuat keputusan Tuhan, saya mau mengampuni Tuhan, itu sulit Tuhan. Tapi saya mau, tolonglah saya. Jangan heran kalau nanti kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita seperti kacamata baru. Kita melihat orang itu jadi ada pemikiran, oh dia kenapa ya begitu? Oh kenapa dia berbuat begitu gitu loh. Jadi itulah bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan hal yang kita tidak bisa sebetulnya. Dia itu, He is so willing, Tuhan itu sangat mau menolong kita. Dan ayat Efesus 4 ayat 32, Efesus 4 ayat 32 di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi betapa indahnya kalau di dalam fellowship kita itu ramah terhadap yang lain, saling mengampuni dan saling sukacita sebagaimana Allah juga telah mengampuni kita. Ya, mengampuni bisa menjadi salah satu hal tersulit yang dituntut Tuhan dari kita. Tetapi kabar baiknya adalah Dia tidak pernah memerintahkan kita dan kemudian membiarkan kita melakukannya sendiri. Dia memberikan Yesus sebagai teladan dan Dia memberi kita kekuatan melalui Roh Kudus. Amin. Nah, ini ada satu kabar gembira dan kabar tidak gembira bagi orang yang belum bisa mengampuni. Study from John Hopkins Medicine. Di sini dikatakan gini, bagi orang yang tidak mau mengampuni, negative health konsekuensinya high blood pressure, anxiety, depression, immune sistemnya tidak bagus. Saudara-saudara, zaman COVID sekarang hati-hati, imun kita harus bagus. Amin. Jadi berarti kita harus banyak-banyak mengampuni. Dan apakah benefit dari mengampuni? Blood pressure-nya rendah, tidak perlu obat lagi. Nah, yang perlu makan obat haruslah makan obat. People obatnya jadi lebih sedikit, needing fewer medicine. They report having better sleep, they report physically feeling better and having fewer physical complaint katanya. Jadi sehat. Kenapa? Rupanya banyak mengampuni. Amin. Tapi bukan berarti kalau orang yang ada high blood pressure itu dia tidak mengampuni, belum tentu gitu loh ya. Jadi harap, itu bisa juga, mungkin kebanyakan gulai kambing. Oke, saya suka menyimpan kadang
saya menyimpan kartu atau dokumen-dokumen yang berharga buat saya, yang punya kenang-kenangan. Saya akan membagikan, karena ini Mother's Day, saya akan membagikan ada satu surat yang saya simpan di diary saya dari seorang dokter spesialis, namanya Dokter Manoharan. Ini surat dikirim waktu mama mertua saya baru meninggal tahun 2003. Kenapa saya bagikan ini? Karena jujur saya dulu pernah sakit hati sama mertua saya. Jadi saya mau bagikan sedikit nasihat atau encouragement bagi orang-orang yang punya problem sama in-law. Apakah saudara pernah dengar istilah jangan mess with the law? Termasuk father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, daughter-in-law, son-in-law. Jadi maksudnya, that's just a joke. Jadi maksudnya begini, saudara, Tuhan tidak pernah menempatkan orang itu tanpa tujuan. Waktu itu saya punya sedikit bukan konflik sebetulnya. Ada masalah dengan mother-in-law, masalahnya wedding. Saya tidak usah terlalu panjang cerita, tapi what I believe, yang saya maunya begini, mama mertua saya maunya begitu. Dan ini adalah di wedding. Dan wedding untuk seorang wanita is something big ya. Sangat important, sampai makanya mau punya big wedding kan biasanya. Nah itu yang ternyata rupanya tanpa sadar saya itu memendam. Jadi rupanya saya sakit hati sama mertua saya. Terus sampai suatu ketika Tuhan itu berbicara, dalam tanda petik Tuhan berbicara, kamu harus mengampuni mama mertua. Ya udah, waktu itu ada altar call, saya ingat banget, saya lagi hamil John, perut gendut, saya maju di altar dan saya nangis. Saya tidak menyadari betapa saya sakit hati banget sama mertua saya. Padahal kalau ketemu biasa-biasa saja. Tapi ternyata saya memendam sakit hati. Tapi di situ saya seperti dilepaskan. Seperti di FI itu pengalamannya. Luar biasa. Itu sepertinya beban lepas gitu loh. Lepas. Nah, kalau saya bacakan ini ya, mertua saya sudah meninggal tahun 2003 dan ini ada surat dari salah satu dokter spesialis. Dia bilang begini, ini ditujukan kepada Mr. Hanafi karena namanya Fani Susilo Hanafi. Jadi ini ditujukan mungkin ya anak-anaknya namanya surname-nya Hanafi padahal surname-nya Sofyan. Sofyan Hanafi. Tapi ini dokter ini bilang begini. Saya sangat sedih mengetahui hari ini atas meninggalnya ibumu pada tanggal 2 Januari. Ibumu adalah wanita luar biasa yang menanggung penyakitnya dan sering mengunjungi berbagai dokter dan rumah sakit dengan keberanian dan ketenangan yang mengagumkan. Dia adalah salah satu pasien favorit saya dan saya telah mendengar dokter lain seperti Dr. McGuigan mengatakan hal yang sama. Dr. McGuigan itu salah satu other spesialis yang dari sekian banyak dokter. Dan saya anggap saya ini sopirnya mama mertua saya. Waktu itu hubungan kami sudah baik. Apakah saya lakukan dengan sukacita? Tidak selalu. Kalau udah giliran appointment dokter, ya gue lagi capek deh. But that's what happened. Suatu penghiburan kecil bahwa dia meninggal dengan damai. My heartfelt sympathy untuk Anda dan keluarga Anda. Saya yakin Anda semua akan merindukannya, tetapi saya berharap kenangan indah akan ibumu akan membantu Anda mengatasi kehilangan Anda. Semoga jiwanya beristirahat dengan damai. With kind regards, Dr. Manoharan. Saudara, karena ini adalah hari Ibu,
dan untuk mengenang mama mertua saya yang saya pernah sakit hati dan saya sudah mengampuni, saya cuma mau mengatakan, kita tidak selamanya punya waktu untuk mengampuni dan diampuni. Kadang-kadang kita mau mengampuni atau minta ampun, orangnya sudah tidak ada. Jadi kalau ada kesempatan, pergunakan kesempatan itu. Forgiveness itu tidak selalu, maksudnya kita mau minta ampun atau minta diampuni juga orangnya sudah tidak ada. Dan bagi saudara-saudara, apakah itu mother-in-law, father-in-law, atau parents, kalau kita punya anak-anak atau daughter-in-law, sister-in-law, saya bukan bilang saya ini sudah expert mengampuni itu. No, itu akan terus, kita akan terus harus belajar mengampuni. Janganlah membuat anak kita susah. Seperti sandwich. Tahu kan seperti sandwich? Orang tua ngomong begini, pasangan ngomong begini. Kita seperti dijepit gitu. Jangan. Kalau kita mother-in-law, father-in-law atau orang tua, jangan membuat anak kita susah. Coba bayangkan kalau anak kita itu dijepit sana, jepit sini. Kalau dia jadi mental, siapa yang susah? Kita yang susah. Ya kan? Nah kalau kita ini daughter-in-law atau son-in-law, jangan lupa, one day we will be mother-in-law and father-in-law. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau menuai apa yang engkau tabur? Dan untuk orang tua tadi seperti Oprah ya. Oh, I love her comment. Dia bilang apa? The Bible tells me what you owe your parents is honor and respect. Kalau kita daughter-in-law, daughter-in-law, son-in-law atau kita anak-anak, kita nggak ada menangnya sama orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua itu ada di Big Ten. Tahu di Big Ten? 10 perintah Allah, kita harus respect, kita punya orang tua, itu ada di Big Ten. Nggak ada menangnya. Kita harus respect and honor. That's our job. Karena Tuhan yang akan memberkati kita dengan ketaatan kita. Ya, begitu saja. Dan last but not least, Rick Warren berkata, forgiveness is a lifestyle. Forgiveness is a lifestyle we need to practice every day katanya. Yuk kita samakan bersama-sama di balik mas nggak apa-apa. Dalam hati juga boleh. Forgiveness is a lifestyle we need to practice every day. Tuhan memberkati. Haleluya.